Ya, Anda kembali bersama dalam Hot Ekonomi. Kami masih bersama dengan Pak Junaidi dan juga Pak Peter. Pak Junaidi, kalau kita melihat, saya membaca beberapa hal di media online soal ada beberapa hal yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Salah satunya mungkin adalah persoalan utang modal kerja. Kemudian misalnya para pembeli juga sempat mengeluhkan persoalan offline trading yang mungkin saat ini sulit sekali dilakukan karena masih adanya transisi, tidak ada pameran juga begitu. Nah, kalau melihat ini sebenarnya daya belinya masih ada. Kalau melihat peluang ini, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman pelaku saat ini? Ya, gini Mbak, tadi coba saya kembali ke data tadi sebentar, yang tadi permasalahan PPP di tahun ini meningkat ya. Kalau saya perhatikan, subsidi ini kan ada 3 jenis ya untuk rumah MBR. Itu ada FLPP, ada SSB, dan ada BP2PT. Pada tahun lalu, program ini bersamaan, ya kan? Jadi di tahun ini itu FLPP yang berjalan, ya. Artinya yang untuk BP2PT ini juga mulai, dan SSB juga malah belum mulai jalan. Nah, ini artinya ya wajar kalau FLPP dalam kuartal ini sangat tinggi capaiannya, karena memang yang lain belum berjalan dengan maksimal. Nah, kembali pada teman-teman pada saat ini memang sudah kesulitan likuiditas. Artinya apa? Banyak teman-teman yang sudah mengalami NPL di perbankan. Hampir semua pengembang MBR ini, pengembang rumah subsidi, hampir semuanya sudah melakukan restruksi. Nah, ini tanda yang sangat riskan buat kita semuanya. Nah, kalau ini tidak segera campur tangan pemerintah yang tadi saya sampaikan, stimulus dalam rangka pemulihan ekonomi untuk properti, ini sangat rawan buat para pengembang. Dan teman-teman kan sudah yang melakukan PHK dan bahkan sudah tidak mampu lagi mengangsu kepada perbankan, ya kita juga stakeholder lainnya seperti berilah kemudahan untuk masyarakat MBR dalam masa COVID ini. Nah, kita perhatikan perbankan saat ini ya yang menyalurkan pelaksana penyalur KPR subsidi ini ya, hampir semuanya sekarang justru mempersulit pengambilan KPR dengan aturan. Dan begitu juga dengan teknologi yang yang saat ini bukan oleh FLPP. Kita pada prinsipnya setuju teknologi dalam rangka percepatan. Tapi kesiapan PPDBP dalam rangka teknologi percepatan ini masih banyak kendala-kendala yang tadi disampaikan, seringnya offline, mau akad kredit batal ketika offline, terus koordinat itu harus tepat. Padahal Google Map itu masih ada tidak akuratnya di lapangan, sehingga ini yang menjadi kendala teman-teman di lapangan. Seharusnya hal demikian itu kalau belum siap pelaksanaannya tentunya diperbaiki dahulu, sehingga teman-teman di lapangan ini bisa maksimal melaksanakan KPR. Jadi kendala-kendala yang seperti ini ya katakanlah hal-hal yang tidak substansi, tapi sangat merugikan para pengembang. Karena apa? Dengan gagalnya KPR, dengan penundaan KPR ini sangat mengganggu cash flow. Sementara para pengembang ini sudah mempunyai rencana anggaran untuk pengembalian kepada para pihak. Baik, oke, saya ingin pendapatnya Pak Peter. Kalau tadi Pak Junaidi bilang soal FLPP, ini kalau ada kemungkinan kalau ditambah begitu Pak, masih aman tidak untuk ruang fiskal kita? FLPP kan sudah ada targetnya Mbak ya, sudah ada di dalam anggarannya Kementerian PUPR ya. Tetapi isu yang diangkat oleh Pak Junaidi tadi kalau menurut saya bukan di FLPP-nya. Koreksi saya Pak Junaidi salah. Yang dimaksudkan Junaidi tadi adalah dari sisi pengembangnya. Ya. FLPP kan lebih banyak membantu dari sisi demand, ya. Karena dengan FLPP fasilitas pembiayaan perumahan ini dan juga termasuk subsidi suku bunga, ya, subsidi uang muka itu kalau saya melihatnya membantu dari sisi demand-nya. Ya.
kemudian yang diharapkan oleh Pak Junaidi tadi lebih kepada di sisi pengembangnya. Nah, ini karena memang sebagaimana juga dengan dunia usaha lain, ya, bentuk-bentuk usaha lainnya di tengah wabah COVID sekarang ini kan yang utama yang dihadapi oleh pengusaha adalah cash flow. Ya. Ini yang saya kira perlu mendapat perhatian, ya. Walaupun seperti juga disampaikan oleh Pak Junaidi tadi, perusahaan-perusahaan pengembang juga melakukan restro. Ya. Restro itu membantu juga untuk mengurangi tekanan di cash flow. Ya. Nah, tapi mungkin yang diharapkan adalah lebih dari itu, ada tambahan bantuan yang lain kepada pengembang sehingga agar supaya mereka bisa bertahan. Dan Pak Junaidi tadi, bahwasanya yang paling penting di tengah COVID ini sekarang adalah dunia usaha termasuk pengembang developer itu adalah bisa bertahan, survive, agar supaya tidak bangkrut duluan di tengah wabah kondisi sekarang. Oke, setuju. Kalau kita lihat Apindo ini kan optimis Pak bahwa properti kita bisa tumbuh 20 hingga 30% gitu di semester 2. Anda melihatnya seperti apa untuk misalnya semester kedua nanti, prediksi dan juga analisanya Pak Peter? Saya seoptimis Apindo mungkin ya. Kalau dilihat dari dua sisi, baik itu dari sisi demand maupun dari sisi supply, ya, properti sangat sulit untuk tumbuh sebesar itu. Ya. Kita, kalau menurut saya yang lebih penting sekarang ini adalah lebih realistis saja. Realistisnya adalah industri ini harus bisa bertahan di tengah wabah COVID. Baru kita bisa berharap tumbuh besar, tumbuh meningkat lebih baik, yaitu ketika wabahnya sudah berlalu. Ya. Nah, ketika wabah berlalu itu, demand-nya bisa akan membaik, karena pertumbuhan ekonomi kita akan kembali normal, bahkan di atas normal ketika wabahnya sudah berlalu. Lain pembiayaan ya, untuk pengembang, ya, tekanan di cash flow yang disebutkan tadi itu akan sudah berkurang atau bahkan sudah teratasi sama sekali. Ya, saya kira terlalu besar ya harapan kita kalau bisa tumbuh 20%. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi terakhir dalam Hot Economy. Kami jeda, tetaplah di sini.